Kita ketemu lagi di Jumat malam ini seperti malam-malam sebelumnya. Temanya tentang addiction, kecanduan. Oke, kita undang langsung saja Dokter Simi. Hai dok, Hai Mas, kedengeran suaraku dok? jelas, clear and Jelas loud, ya. jelas. Woi, kalau suara gambar Dokter Simi juga jelas. Ini Semoga, menggambarkan ya, ah, ah, menggambarkan masa depan Dokter Simi juga jelas. Wah, amin, amin. Padahal ya Mas, padahal, piye? padahal wifi ku lagi mati nih. Aku cuma berharap ini lancar sinyalnya ini. Piye kabar dok? Sehat-sehat Mas, sehat. Piye Jadi, ini kabar? mulai dari praktek ya? Baru pulang. Tadi aku mulai bangun jam 5, ini baru pulang. Luar biasa sekali hari ini. Bangun jam 5? Jam 5 Ah, pagi ah. maksudnya? Jam 5 pagi, aku Oh. lagi melu course gitu loh. Kebetulan eh, course-nya Londo. Jadi di sana Nah, sore, di sini malam. Di sini subuh. eh. Oh gitu. Nah, hari Terus ini sampai habis ikut course, langsung lanjut praktek. praktek. Heeh. Yuk kita langsung aja ya ngomongin addiction ya. Karena kalau Ayo siap. ngomongin orang kan ini toh, ngomongin orang kan nggak baik. Heeh. Jadi kita ngomongin soal addiction, soal kecanduan. Tapi ngomong-ngomong ini aku offin dulu ya komennya ya. Nggak apa-apa ya dok ya? Aku sih nggak apa-apa, Mas. Mm-mm. Ya, aku mau izin ya teman-teman ya. Aku offin dulu komentarnya. Nanti sambung lagi menjelang akhir. Kita ngobrol lagi di komen nanti. Nah, sekarang karena udah di offin, aku mau tanya dok soal kecanduan. Kriterianya gimana sih dok? Maksudnya kapan seseorang itu eh, disebut kecanduan? Misal kecanduan shopping gitu, atau kecanduan sosial media gitu. Kapankah batasnya seseorang itu disebut kecanduan dan kapan batasnya maksudnya oh ini sebenarnya belum tentu kecanduan gitu. Monggo dok, gimana aja? Wah, ini pertanyaan memang yang paling menarik dan perlu didahului dengan itu ya, Mas. Soalnya kalau enggak, Hmm, kita tuh gampang banget ngasih judul keren untuk sebuah perilaku biasa hmm, gitu. Saya iya, kecanduan main game, padahal mainnya 10 menit hmm, sehari gitu. iya, Atau iya. saya kecanduan sosial media, tapi bukanya jarang-jarang gitu. Atau ya mungkin udah lama, tapi saya kecanduan kok dok sering gitu. Padahal memang kerjaannya admin sosial media, iya lain toh. Hmm, hmm, Kecanduan itu eh, kalau bahasa kedokterannya kompulsi, yo kan sok-sok ngilmiah atau hmm, kompulsi itu hmm, perilaku yang secara otomatis ingin selalu dilakukan, yang kalau nggak dilakukan saya merasa gelisah, cemas. hmm, Jadi kriteria hmm, pertama adalah itu perilaku yang kayak ada dorongan otomatis terus-menerus untuk dilakukan. Nah, di sini tujuannya adalah ada rewarding effect, ada perasaan kayak dapat hadiah dalam tanda kutip ketika saya melakukannya. Main sosial media hmm, jadi lega atau jadi seneng, atau main game jadi lega atau jadi seneng misalnya. Sekalipun ada konsekuensi negatif yang mengganggu keseharian di belakang aksi tersebut. Misal, main sosial medianya sampai bolos kuliah, atau belanja online-nya sampai mengganggu siklus keluar masuk uang bulanan sampai uangnya habis gitu atau sampai minus gitu. Dan itu hmm, terus-menerus dan tidak terkendali. hmm, Sekalipun kita tahu ada aspek negatif, tapi susah banget ngendaliinnya. Terus artinya kita pernah berusaha mengendalikan tapi tidak berhasil. Jadi itu lanjutan dari kriteria ketiga tadi. Kita berusaha hmm, ngendaliin, tapi kok nggak berhasil. Ah, kalau kita logika lagi, berarti ada aspek-aspek lain dari kehidupan yang mulai kita abaikan tuh. Neglect hmm, other part of life. Pokoknya kalau abis main game ya sosialisasi hilang gitu atau hmm, pertemanan skip dulu gitu. Nah, dan hmm, kita tetap kalau kalau tadi kan kita tetap menggunakan sekalipun ada efek samping buruk di belakangnya. Kalau ini hmm, dilanjutkan, ini efek sampingnya bukan buruk di belakang tapi buruk di depan. Kita udah tahu kalau saat kita make ada efek buruk, tapi kita nggak bisa berhenti. Nah, jadi itu kayak hmm, perjalanannya tadi, Mas.
Ada berapa? 6 kurang lebih tadi hal yang mungkin kita bisa lihat sebagai ciri-ciri kecanduan gitu. Berarti itu ya beberapa kriterianya ya. Kurang lebih Mm-mm-mm. adalah sesederhana kalau aku tidak melakukan itu muncul kegelisahan, Mm-mm. ya itu poin pertama. Yang kedua adalah aku terus-terusan melakukan itu, padahal aku mengabaikan hal-hal yang sebenarnya itu bermanfaat buat hidupku. Misal bersosialisasi menjadi remuk, terus Mm-mm. bahkan makan jadi lupa dan sebagainya. Itu Mm-mm. jadi salah satu kriteria di dalam kecanduan gitu. Yang ketiga Ya, ya. adalah udah berusaha mengendalikan, tapi tidak berhasil. Mm-mm. Dan di saat melakukan, sebenarnya sudah tahu dampak buruknya, tapi tetap saja hajar terus dilakukan. Ya, Itu ya. tetap Itu tetap hajar. beberapa kriteria terkait dengan kecanduan. Kecanduan. Tapi aku rasa kamu juga setuju bahwa yang nonton ini teman-teman, meskipun kamu merasa-rasa bahwa kok aku kelihatannya masuk ya dalam kriteria itu, please jangan self diagnose. Setuju ya, Dok ya? Setuju, Ya kan? setuju. Karena seperti kata Dokter Jimmy tadi di awal, sebagian orang itu merasa ada ketika punya label tertentu. Mm-mm. Dan dalam hal ini labelnya adalah persoalan mental health gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu melabeli diri sebagai kecanduan games gitu. Tapi karena biar keren aja gitu, biar ada labelnya, gitu. Sebagian orang merasa ada dengan menyebut bahwa oh aku kecanduan games. Gitu ya kurang lebih ya dok. Gitu, gitu. Soalnya Ya, kalau kalau beneran kita mengaku kecanduan, artinya kita mengaku itu sebuah permasalahan yang harusnya diselesaikan, bukan berhenti di aku kecanduan, neng wes gitu. Cuma cuma ngaku tok aku iya, kecanduan lah. Itu cuma nempel label gitu kecanduan itu iya, tidak iya, menolong. iya itu sisi lain dari naiknya awareness terhadap kesehatan Mm-mm. mental gitu ya. Mm-mm. Um, Kalau kita sudah tahu kriteria itu secara apa ya kelihatan gitu, jadi tampak kan. Nah, Mm-mm. aku itu penasaran dok, apa yang terjadi di diri kita, di dalam diri kita, secara fisiologis, secara mungkin secara otak kita, apa yang terjadi ketika kecanduan. Tadi kita agak ngomong-ngomong soal ilmiah dikit soal dopamin nih. Nah, Mm-mm. teman-teman, jadi di kepala kita tuh ada bagian-bagiannya ya. Jadi otak itu ada bagian-bagiannya. Nah, di batang otak agak naik sedikit, itu tempat produksi yang namanya dopamin. Dopamin ini fungsinya adalah untuk pleasure atau perasaan yang kalau bahasanya Mas Aji gembira begitu ya, yang senang tapi cepat, intens tapi cepat juga hilangnya. Kayak kita beli iPhone 12 walaupun belum keluar, misal atau tas yang PS5, mahal PS5. tiba-tiba gitu. PS5. Semoga Yo, dinotifikasinya. iya, ini aku juga kenceng-kenceng supaya Bu Indri juga denger ya kan. PS5. Itu kita Gimana dok? gembira, Lanjut. kita gembira dapat PS5. Pada saat itu dopamin tuh naik banget cepet. Kalau dalam kita ngelihat game terus ada bintang-bintang, hore, level up begitu. Nah, itu dopamin naik. Kita sedang dipicu untuk gembira pada saat itu. Problemnya adalah itu nggak bertahan lama, dia akan cepat turun. Dan kita secara alamiah akan melakukan perilaku repetitif untuk mendapatkan sensasi dopamin itu lagi. Yang kalau itu terus-menerus terjadi pada orang yang rentan, muncullah perilaku kecanduan. Kita kayak nggak bisa ngerem dopaminnya nih. Pengen terus ngerasain dopamin. Kayak nggak bisa berhenti gitu. Kita kayak disuntik sesuatu hal yang baru. Oh iya, dopamin tuh erat kaitannya dengan sensasi kebaruan. Rasanya baru. Rasanya new, enak gitu. Nah, itu khasnya dopamin. Yang kalau diterusin, kita akan terus menjadi candu. Ada 4 alasan sih kita mungkin masih mengejar dopamin terus-menerus. Biasanya,
orang yang terjebak dalam perilaku adiksi atau substance use itu melakukannya karena ada 4 alasan. Yang pertama, to feel good, untuk merasa baik, untuk ngerasain pleasure atau high tadi. Tapi yang kedua juga cukup sering, to feel better. Aku pengen lebih baik, misal aku lagi stres atau lagi cemas gitu. Nah, perilaku-perilaku ini mungkin lebih mudah terrepetisi ya, terulang gitu. Yang ketiga, to do better misalnya, untuk melakukan lebih baik karena ada misalnya obat tertentu yang kita minum niatnya buat improve performance, ternyata akhirnya kecanduan gitu. Itu kan ada ya. Pengennya biar bisa kerja. Kan ada artis-artis yang memakai zat tertentu katanya karena kerjanya dari subuh sampai malam gitu, kalau nggak pakai itu nggak kuat gitu. Itu sebenarnya juga faktor resiko, Mas. Maksudnya di dunia yang gila kerja begini, perilaku adiksi jadi resiko yang baru. Karena kalau misalnya zaman dulu kerja 8 jam, ya nggak seintens ini, seberat ini, dan jumlah pemakai juga nggak sebanyak ini kan. Salah satunya ya to do better tadi. Nah, yang keempat baru, ini yang sering kena stigma, curiosity, penasaran, atau peer pressure, tekanan oleh teman-teman. Nah, itu kan yang suka kena stigma kan ya bagian itu. Nah, ini karena pergaulan gitu. Sebenarnya itu satu dari 4 penyebab kenapa kita terus menggunakan entah apapun itu, menggunakan obat atau kembali dalam perilaku yang candu begitu. Oke, jadi pertama to feel good, to feel better. Itu tipis-tipis ya, maksudnya bedanya antara feel good sama feel better itu gimana ya, Dok ya? Kalau to feel good tujuannya sebenarnya untuk ngerasain high, Mas. Tapi saya sebenarnya tidak sedang penuh stresor saat itu. Pada saat itu tidak sedang penuh stresor. Tapi kalau pakai bahasa psikologi kan kita pasti akan ngelihat ya, pasti ada faktor lain, kemampuan copingnya yang gimana, itu kan mesti ada satu dan lain hal yang lain. Tapi pada saat itu sedang tidak ada, tapi tujuan saya adalah merasa lebih enak aja dari sekarang. Aku ingin ngerasain happy. Kalau yang satu memang relief stress, ada sesuatu, ada sedih, ada cemas. Aku pengen itu menghilang, nah gitu. Yang tadi awalnya nggak ada. Oke, jadi kita menginginkan dopamin karena 4 penyebab itu, ya. Dan balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa kenapa kita kecanduan terkait dengan apa yang terjadi di otak kita atau di dalam diri kita, karena kita menginginkan dopamin itu ya, karena kita ada rasa yang menyenangkan sekali, begitu melegakan, begitu bikin kita nyaman karena digelontorin dopamin itu ketika kita melakukan satu hal yang candu itu, gitu ya, Dok ya, kurang lebih ya. Iya, kurang lebih gitu, Mas. Adakah kecanduan atau kompulsif yang sifatnya itu baik? Contoh David Beckham. David Beckham itu punya kompulsif untuk menendang, mengambil tendangan bebas. Jadi pada waktu latihan, setauku ya, dia itu selalu menendang sebanyak mungkin gitu. Nah, itu kan sebuah kecanduan yang positif gitu. Itu gimana menurutmu, Dok? Ini kita akan membahas definisi kata candu agak lebih mendalam berarti ini ya. Saya suka nih. Kerjaan dokter tuh gitu, ngeribetin definisi, Mas. Ruwet urusan definisi ruwet. Di kitab diagnosis terbaru si DSM-5, kata-kata soal kayak abuse atau dependence itu dihapuskan, Mas. Jadi udah nggak pakai kayak gitu. Kalau dulu kan kita kenalnya kan dependence terhadap apa gitu, misalnya metamfetamin alias sabu atau pemakaian yang beresiko gitu. Bahasanya kan kayak gitu-gitu ya. Di DSM-5 sekarang tuh dihapus. Jadi sebutannya addiction itu disebut sebagai substance use disorder dan dispesifikasikan berdasarkan jenis zatnya. Atau kalau perilaku ya baru nanti kita, karena nggak mungkin kan game use disorder kan susah itu. Ada istilah soal addiction ada, tapi terbatas gambling disorder atau IGD, internet gaming disorder gitu. Sebenarnya kata addiction sendiri udah kayak difilter ulang karena
kata-katanya sendiri stigmatizing, memberi stigma dan tidak terlalu menggambarkan dengan lebih mendalam gitu ketimbang kita spesifik aja ngomongin ini metamfetamin, penggunaan yang berbahaya, derajat berat gitu misalnya itu lebih jelas. Nah, adiksi atau kecanduan kalau per definisi kan memang perilaku kompulsi, ada risiko potensi berbahaya yang di belakangnya. Kalau dilihat dari per definisi yang kita ruwet-ruwetkan tadi, tidak semua perilaku bisa masuk ke kitab terbaru DSM-5 karena masuknya itu perlu memenuhi kriteria tertentu lebih dari kriteria adiksi. Ada apa yang bermasalah di sana kayak masuknya internet gaming disorder itu panjang, masuknya gambling itu panjang gitu. Agak susah ya menyebut itu sebagai perilaku adiksi, tapi kalau itu perilaku kompulsi yang dilakukan David Beckham mungkin saja. Jadi pertanyaannya padahal sederhana ya, ini adiksi apa bukan menurut sudut pandangku. Cuman aku melihat iya beberapa perilaku bisa jadi baik. Cuman ada juga loh perilaku yang kayak gitu kalau itu terusin efeknya nggak baik. Kalau kita ngelihat lepas sebagai simptom bisa jadi. Saya lupa judul bukunya, a symptom not it's a solution not a symptom apa gimana gitu judulnya. Ngono lah pokoknya. Oke. Nah kalau dirimu ngomong kompulsif kan, kompulsi. Mungkin teman-teman ini aku mewakili mungkin ya teman-teman akan terus mengkorelasikan dengan obsessive compulsive disorder. Itu gimana? Kalau itu dengan addiction itu sesuatu yang berbeda kah? Apakah ada perbedaan antara obsesif dengan kompulsif? Wah itu teman-teman mesti bingung juga obsesif kompulsif. Namanya dua-duanya udah aneh lagi. Apakah obsesif itu mengejar perempuan yang sangat kamu cintai terus-menerus sekalipun dia nggak mau? Itu pikiran obsesi mesti ke sana tuh larinya. Bukan. Definisi obsesi itu pikiran yang terus-menerus ada di kesadaran. Pikiran itu nggak menyenangkan dan kamu nggak suka, tapi kamu nggak mampu menghilangkannya dari kesadaran dan dia terus-menerus ada di sana. Nah itu namanya obsesi. Kalau mikirin mantan terus-menerus belum tentu termasuk. Jangan ya. Jangan buru-buru. Caranya piye dok untuk mengurai untuk melonggarkan jeratan kecanduan? Nah, ini menarik ini. Pertama-tama teman-teman mungkin kita justru butuh melepaskan jerat kecanduan dengan melepaskan stigma dari kecanduan dulu. Karena kadang yang bikin berat itu stigmanya. Kita memandang orang kecanduan dalam tanda kutip itu dengan nada sinis. Kalau kita ngomong kecanduan itu kita kayak bukan bicara dari manusia ke manusia, tapi dari bicara ke manusia ke orang yang hampir manusia gitu. Kecanduan gitu. Kayak ada nada merendahkan gitu loh. Kayak orang lemah yang tidak bisa mengendalikan perilakunya. Kita mandangnya kayak gitu. Itu sudut pandang yang perlu kita geser dulu. Karena ketika kita memandang kayak gitu, kita jadi sulit menolong baik itu diri sendiri ataupun orang lain. Tetap asumsikan bahwa kecanduan ini dalam konteks kecanduan apapun adalah usaha manusia untuk beradaptasi dengan situasi yang sangat sulit dengan resikonya ya sakit, ada kalau kecanduan pasti ada gejala withdrawal, ada gejala kayak putus gitu loh, kayak gelisah, gak enak. Coba aja hapus Instagram teman-teman, mesti gelisah. Nah kurang lebih rasanya lebih berat dari itu. Gelisah, gak enak, itu gejala withdrawal. Bisa berhenti, cuma gak enak. Kalau dipertahankan itu dalam waktu tertentu, mungkin kita bisa beradaptasi. Sehingga perasaan membaik, tapi nggak kecanduan. Problemnya seringkali ini banyak gagalnya. Nggak semua orang bisa nahan rasa sakit dari withdrawalnya ini. Yang kedua, ya versi yang pelan-pelan. Ini cukup sering saya pakai, Mas Nek. Misalnya lagi praktek, ada yang adik kita sebutannya, adik kita yang main game tuh sampai 12 jam, 14 jam gitu. Nah itu pengurangannya pun pelan-pelan, seminggu kurangnya cuma 10%. Jadi 12 jam ya paling jadi 11 jam lebih, 10 jam gitu. Jadi orang tua kan kadang, ini kok masih main game dok? Sabar, kurangin 10%.
kurangi 10% gitu terus. Dalam bulan ketiga dia bisa motong sampai separuh. Lah itu kan lumayan ya. Dari 12 jam jadi 6 jam. 6 jam lainnya jadi produktif gitu. Pelan-pelan, tapi dasarnya tidak merendahkan, dasarnya membangun. Tujuan dari kita berhenti main game itu atau kecanduan apapun itu bukan cuma berhenti. Tujuannya dua. Satu, abstinen atau berhenti sama sekali. Dua, fungsional. Atau kita kembali ke fungsi yang selama ini kita tinggalkan karena kecanduan. Keduanya tuh perlu kita perjuangkan. Iya abstinen, iya fungsional sebisa mungkin. Jadi kalau berhenti tiba-tiba tapi ngelokro gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, lah itu juga bukan yang kita harapkan. Makanya cara pelan-pelan lebih diharapkan. Pelan-pelan aja teman-teman, kurangin 10% dalam seminggu aja. Itu bagus kalau buat main game. Kalau buat membuat belanja ini yang susah ya. Ini urusannya nanti udah ke financial planner. Ngomongnya sama yang lain lagi nanti ini. Takut Jadi salah, kalau saya takut kecanduan salah. shopping ya, kalau kecanduan shopping gitu, misal sebulan sekian rupiah gitu. Berarti kalau pelan-pelan ya dikurangin 10% dari sekian rupiah itu gitu ya. Kalau sudut Atau pandang. atau kecanduan ini ya, kecanduan minum-minuman manis itu juga, atau kecanduan kopi gitu juga itu ya. Itu lebih Kuranginnya mudah. pelan-pelan. Kuranginnya pelan-pelan. Terus ada lagi dok caranya setelah menguranginya pelan-pelan. Misal ada yang ngomong, wah tetap susah ya dok kalau dikurangin pelan-pelan soalnya udah menjiwai banget lah gitu, kayak udah kayak menjadi dirinya gitu kegiatan itu. Itu emang sering ya Mas. Nek berhenti Hmm. misalnya alkohol gitu itu juga Hmm. wah luar biasa kalau di Amerika kan bahkan ada programnya sendiri ya. Hmm. Alcoholic Anonymous itu. Hmm. Kita perlu tahu motivasi kita berhenti sih Mas. Kalau di Andreas lagi punya kelas tuh soal kecanduan. Nah, dia tuh bikin form. Nomor satu itu bukan bagaimana caranya. Nomor satu itu yang dia tulis berapa besar motivasi kita untuk berhenti di sini. Apa keuntungan kita buat berhenti di sini. Sehingga sekalipun ada efek buruk dari berhenti, ya pasti ada efek buruk dari berhenti. Karena itu kan cara yang kita pakai buat menyelesaikan sebagian dari persoalan kita ya, untuk menenangkan sebagian dari kegelisahan batin, yaitu dengan apapun yang kita lakukan saat itu. Jadi berhenti itu artinya kita kehilangan tools itu. Maka pasti ada rasa nggak enak. Maka pertanyaan dua tadi itu penting. Seberapa besar motivasinya berhenti? Kedua, apa keuntungan kalau berhenti? Motivasinya apa? Keuntunganmu untuk berhenti apa? Sehingga kita bisa membandingkan antara, oke, saya sekarang kehilangan tools itu dan saya gelisah, tapi ada keuntungan lagi loh nanti di sini, keuntungannya ini gitu. Itu akan membantu untuk kita punya daya yang lebih dalam menahan rasa sakitnya. Sama mungkin kalau kita bisa menemukan perilaku lain yang nggak harus jangan jadi candu gantian, itu candu belanja terus jadi candu game, lah kan sama aja ya. Perilaku lain yang bisa menenangkan perasaan kita tapi tidak menjebak, misalnya ya nemu perilaku yang lebih sehat, olahraga atau bermain bersama makhluk hidup lain. Kadang kalau hewan peliharaan nggak boleh pakai hewan, ya pakai tanaman ya nggak apa-apa. Perilaku yang bisa menjadi releasing stres kita yang baru itu akan sangat membantu untuk ngurangin kecanduan. Jadi ada poin soal seberapa kuat motivasi kita ya dok ya. Di situ juga kalau dilihat dari pendekatan atau dilihat dari konsep pain and pleasure itu juga bermain di situ ya. Maksudnya ketika melakukan pain apa yang kamu dapatkan, kalau terus-terusan melakukan hal itu, ya kita mesti tahu benar kerugian rasa sakit yang akan kita dapatkan kalau kita terus-terusan melakukan itu. Dan seperti yang dokter tadi katakan bahwa perlu tahu juga pleasure yang kamu dapatkan di saat kamu berhenti melakukan hal itu, gitu ya. Aku jadi ingat ini dok, pengalaman temanku sih, dia merokoknya memang luar biasa banyak sekali dia memang perokok yang apa ya,
ya gitulah, maksudnya terus-terusan ngerokok gitu. Ini cerita pada waktu aku dulu kuliah. Em, Temanku ini udah sampai batuk-batuk gitu, maksudnya memang dia sakit karena rokoknya itu gitu. Tapi dia tetap nggak berhenti. Tapi ada sesuatu yang aneh ketika dia sudah menikah dan punya anak. Lalu suatu hari dia itu tiba-tiba berhenti merokok total, beneran berhenti merokok gara-gara dia merokok. Lalu anaknya menghirup asap rokok dan batuk beberapa hari, nggak sembuh-sembuh. Di momen itulah dia punya motivasi yang sangat kuat untuk berhenti merokok. Dan itulah pentingnya motivasi yang kuat. Gitu. Jadi ini renungan buat kita semua. Kalau kita ingin keluar atau melonggarkan jeratan kecanduan kita, ya seberapa kuat motivasi kita, itu sangat menentukan ya dok ya. Nah, akhir-akhir ini dok, akhir-akhir ini tuh aku itu merasa ya bukan kecanduan lah, tapi terlalu berlebihan duduk, kebanyakan duduk. Terkait dengan substitusi tadi dok, yang kamu katakan perlu ada kegiatan pengganti. Nah, aku ganti dengan jalan di tempat itu. Ya, itu benar sih. Memang kita perlu mencari satu kegiatan yang menjadi pengganti. Karena kalau enggak terus malah bingung ya. Berhenti tok gitu kan, berhenti gitu tok kan terjadi kayak terus ngapain gitu ya dok ya. Itu aku jadi inget poinnya The Social Dilemma waktu itu mas. Sosial media membuat kita kehilangan kemampuan dalam menghadapi loneliness, anxious gitu. Jadi pas gelisah, tangan langsung megang HP gitu ya. Substitusinya gelisah kita adalah HP. Mungkin kita perlu belajar substitusi yang lain ya. Gelisah, jangan HP. Apalah, rempeyek, apa. Ada peyek soalnya deket sini, jadi saya nggak nyebut rempeyek. Nah, berarti perlu substitusi tadi ya dok ya? Okay. Perlu ada pengganti tadi. Perlu ada pengganti ya. Stigma tadi itu termasuk menstigma diri kita ya? Termasuk. Kalau kita udah menganggap diri kita lemah karena kecanduan, yo mau keluarnya kan yo angel ya. Karena kita udah terlanjur nganggap diri saya lemah gitu kan. Enggak, ini bukan tentang lemah atau kuat. Motivasimu perlu kuat, tapi secara personal individu manusia, iya kuat lemah itu yang angkat barbel, bukan yang lain. Oke, berarti kalau boleh aku rangkum, nanti tolong dikoreksi dok kalau aku keliru ya. Untuk mengurangi keluar dari kecanduan, yang pertama adalah kurangi menstigma. Ya. Yang kedua adalah kuatkan motivasi, benar ya. Yang ketiga adalah pelan-pelan saja. Kalau memang sangat berbahaya ya, mungkin baru berhenti dengan segera, ya kan? Tapi disarankan ke pelan-pelan saja, gradual. Lalu yang keempat adalah cari substitusi. Oke, ada lagi dok tambahan sebagai tips atau langkah untuk mengurangi kecanduan? Cukup mas, karena ini layar saya, ini ciri-ciri tadi kayak mau beruat lagi soalnya. Udah mulai biar kebawa gitu. Oke, ya. Aku tambahin satu boleh ya dok ya? Boleh. Ya, jadi yang kelima mungkin temen sih ya. Karena support group ya, itu diperlukan sih. Lebih nyaman, mungkin lebih bersemangat kalau ada temennya daripada sendirian. Ya kan? Ya. Ya, ini udah pedot-pedot lagi dok. Oke, kalau gitu ini dok. Kalau itu pertanyaan terakhir di luar addiction. Ya. Tapi sebelumnya terima kasih loh dok ya, udah ngobrol soal addiction. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan santai sih dok. Di luar addiction, terkait buku, lagu, dan film. Satu buku dok, tolong sebutin mungkin referensi satu buku buat
kita semua. Tidak harus tentang addiction. Bebas. Buku apa wae? Buku apa wae? Hmm. The Body Keep the Score itu mind blowing buat saya. Ya. Itu buku soal trauma. Oke. The Body Keep Terus the Score. buku Lagu. Yang kedua lagu. Lagunya Mas Kunto Aji dong. Mas Kunto Aji, halo. Pilu Membiru. Oke. Pilu Membiru. Oke. Lalu yang ketiga film. Satu film. Klik. Itu film lama banget. Iya, itu film lawas banget. Itu itu kan berapa kali? Si siapa? Siapa itu? Pemerannya. Ya itu ini kan remote itu kan? Remote. Yang nyetop atau fast forward dan rewind itu ya? Sama fast forward kehidupan masa depannya gitu. Aduh, siapa itu ya? Pemerannya si siapa ya? Lupa aku. Aku ya lupa. Sanders itu Adam Sandler. Adam Sandler. Ya, oke. Ya. Oke, berarti 3 itu ya. Buku, lagu, film. Oke, thank you, Dok. Terima kasih. Nanti lain waktu aku ajak lagi untuk ngobrol lagi ya. Semoga nggak kapok ya, Dok ya. Oke, thank you, Dok. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan, Dok. Bye. Jaga kesehatan. Thank you. Oke, aku mau izin close ya, Dok. Yo, thank you, Mas. Yo, thank you, Dok. Itu tadi obrolan bareng Dokter Jimmy. Tadi ngomongin soal kecanduan, terus nyambung soal memaafkan. Semoga bermanfaat. Bener, sing wis ya wis, tapi kadang tidak semudah itu ya. Kita perlu selami lebih dalam. Ya. Sampai ketemu lagi. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.